Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah atas dimudahkannya kita untuk dapat menjalankan kewajiban selaku muslim-muslimah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk ibadah adalah menuntut ilmu syar'i. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban atas setiap muslim. Maka bersyukurlah kepada Allah yang masih memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga kita diberi oleh Allah kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan kita dengan mempelajari ayat-ayat Allah. Satu huruf akan diberi balasan 10 kebaikan, dan mudah-mudahan Al-Quran yang kita pelajari dan kita fahami serta kita amalkan dalam kehidupan ini kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, malam ini kita akan memasuki Surah An-Nisa ayat yang ke-47 tentang kelanjutan bagaimana sikap ahli kitab terhadap kitab yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, di mana ahli kitab itu orang-orang yang sangat lancang, orang-orang yang sangat berani menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka merubah-rubah isi Alkitab yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengingkari ayat-ayat yang berkaitan dengan keimanan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas di dalam kitab mereka dijelaskan tentang ciri-ciri, sifat-sifat Nabi akhir zaman
yang akan datang kepada mereka. Oleh karena itulah kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kita hendaknya menyelisihi mereka. Kita tidak boleh merubah-rubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita wajib mempercayai, mengimani semua yang terdapat di dalam Al-Quran, baik itu berkaitan dengan perintah maupun dengan larangan. Nanti akan kita sebutkan sikap seorang mukmin terhadap Al-Quran. Mari kita lihat lanjutan ayat tentang celaan Allah terhadap ahli kitab Yahudi Nasrani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an nabmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang telah diberi Alkitab, yakni Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani. Aminu, berimanlah kalian, bima, dengan apa, nazzalna, yang telah kami turunkan, musaddiqan lima ma'akum, yakni Al-Quran maksudnya, yang Quran itu musaddiqan, membenarkan, lima ma'akum, terhadap kitab yang ada pada kalian, min qabli, sebelum, an natmisa wujuhan, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, fanaruddaha ala adbariha, lalu kami putar ke belakang, ya, au nal'anahum, atau kami laknat, kama, sebagaimana, la'anna ashabas sabti, sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat, yakni hari Sabtu. Wa kana amrullahi maf'ula, dan ketetapan Allah itu pasti berlaku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang keras kepada ahli kitab apabila mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara fungsi Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya, dia sebagai musaddiq, sebagai yang membenarkan. Dalam ayat yang lain muhaimin, sebagai yang membela. Jadi ahli kitab itu diwajibkan beriman kepada Al-Quran, dan otomatis ini juga menuntut mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa kitab tersebut. Dan Allah mengancam mereka, kalau kalian tidak beriman, akan kami rubah wajah kalian. Nah, di sini ada dua makna. Apakah dirubah di sini dirubah secara maknawi, ataukah dirubah secara hissi, secara indrawi, yakni betul-betul wajah mereka dijadikan wajah yang berubah. Dan ancaman ini dikaitkan dengan nenek moyang mereka yang dulu pernah Allah rubah menjadi kera dan babi yang hina.
yakni mereka orang Yahudi yang tinggal di pesisir, di Aila, di pantai Aila di sana, yang berprofesi sebagai nelayan. Ketika Nabi mereka membuat syariat dari Allah kepada mereka tentang larangan berburu di hari Sabtu, ternyata mereka membuat hilah, membuat makar, tipu daya, ngakali syariat. Hari Jumat mereka memasang perangkap, kemudian hari Sabtu mereka tidak melaut. Hari Ahad mereka pergi ke laut untuk mengambil perangkap atau membuka perangkap jebakan-jebakan yang sudah mereka siapkan di hari Jumat, sehingga mereka membuat tipu daya di dalam syariat. Akhirnya Allah rubah mereka menjadi kera dan babi. Dan keputusan Allah pasti terjadi. Nah, maka kaum muslimin, dari sini ketika ulama ditanya tentang kewajiban kepada kitab, yakni Al-Quran, kalau tadi Allah menegaskan bahwasannya orang-orang ahli kitab wajib mengimani Al-Quran yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pun juga wajib mengimaninya. Nah, tadi kelewatan yang satu tentang perubahan secara maknawi. Artinya Allah palingkan mereka benar-benar sejauh-jauhnya dari keimanan kepada Al-Quran. Jadi Allah palingkan hati mereka, Allah palingkan jiwa mereka dari beriman kepada kitab Al-Quran. Yang jelas, kaidah menyebutkan apabila terdapat ayat yang mengandung beberapa kemungkinan pemahaman atau tafsir, maka hendaknya keduanya itu dipakai selama tidak terjadi kontradiksi atau tanakut di antara keduanya. Sehingga ayat ini bisa dipahami dua-duanya. Bisa jadi Allah nanti akan merubah benar-benar wajah atau fisik mereka, atau indrawi atau hissi, dan juga bisa jadi Allah akan merubah mereka secara maknawi, yakni mereka akan berpaling dari Al-Quran sehingga mereka punya telinga tidak bisa mendengar kebenaran, mereka punya mata tidak bisa melihat kebenaran. Artinya alat-alat atau piranti untuk memahami ilmu, untuk memahami syariat tidak bermanfaat, tidak berfungsi. Sebagaimana babi juga punya telinga tapi tidak bisa mendengarkan kebaikan, babi juga punya mata tapi tidak bisa melihat kebenaran. Nah, bisa jadi dirubah dalam makna atau maknawi seperti itu. Dan ini juga ancaman bagi kita umat Islam. Kalau kita berpaling dari Al-Quran, dikhawatirkan ini juga akan menimpa kita. Karena ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan hukum yang ada di dalamnya juga berlaku bagi kita, umatnya. Maka bersungguh-sungguhlah Anda di dalam mempelajari Al-Quran dengan niat lillahi ta'ala dan untuk diamalkan supaya Quran kelak menjadi saksi atas kita. Nah, ketika ulama ditanya tentang beriman kepada Al-Quran yang dimaksud di sini, maka ulama menjelaskan al-imanu bil kutub yatadamman arba'atu umur. Jadi beriman kepada Alkitab itu, Al-Quran, itu mengandung 4 perkara. Mengandung 4 perkara. Yang pertama, at-tasdiqul jazim,
bi anna jami'al kutub munazzal min indillah. Jadi ya, yang pertama kata ulama, kita supaya mengimani ya, mengimani dengan serius ya, mengimani dengan serius, dengan sungguh-sungguh bahwasannya Al-Quran itu dan juga kitab-kitab Allah yang lain seperti Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, dan kitab-kitab yang lain semuanya yang tidak disebutkan secara terperinci, kita wajib mengimaninya. Kita wajib mengimaninya ya, dengan iman yang benar, dengan jazim, dengan mantap ya. Jadi semua kitab itu munazzal, diturunkan dari sisi Allah Ta'ala, dan Allah betul-betul berfirman dengan kitab-kitab tersebut secara hakiki ya. Dan sebagian firman dari kitab-kitab tersebut ada yang didengar langsung oleh para rasul ya, dari Allah Ta'ala di balik tabir dengan tanpa perantara malaikat Jibril, dan sebagian yang lain ada yang melalui perantara malaikat Jibril kepada para rasul ya. Dan sebagian ada juga yang Allah tulis sendiri dengan tangannya, sebagaimana disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 51. Allah berfirman, wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahyan aw mi wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhya bi idzni ma yasha innahu aliyyun hakim. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berbicara dengannya kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus ya, utusan yakni malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi dan maha bijaksana. Juga dalam surah yang lain An-Nisa 164, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Dan Allah juga berfirman tentang kitab Taurat dalam surah Al-A'raf ayat 145, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan likulli syai'. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada loh-loh ya, lembaran-lembaran Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Nah, ini sikap kita terhadap kitab-kitab samawi. Kemudian sikap kita yang kedua, kitab-kitab yang Allah sebutkan secara tafsili atau secara terperinci, maka wajib diimani dengan terperinci, seperti Taurat, seperti Injil ya, karena disebutkan dengan terperinci, kita imani secara terperinci. Semuanya adalah kitab-kitab yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran. Ada Zabur, ada Suhuf Ibrahim, ada Suhuf Musa, kita imani. Adapun kitab-kitab yang Allah sampaikan secara ya, mujmal atau global, yang diwajibkan untuk kita adalah mengimaninya secara global. Kita berbicara tentang ya, kitab-kitab yang disebutkan secara global seperti apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Lihat surah Asy-Syura ayat 15, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Katakanlah ya Muhammad, amantu, aku beriman, bima anzalallah min kitab, kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah. Itu sikap kita kepada kitab yang disebutkan secara global. Jadi kita imani semuanya. Tidak seperti Yahudi Nasrani, mereka menolak ya, Al-Quran ya. Kita enggak, kita mengimani semuanya. Itu sikap kita orang beriman,
Yang ketiga, wajib membenarkan berita-berita yang ada dalam kitab-kitab tersebut, seperti berita-berita yang ada dalam Al-Quran, atau berita-berita yang belum terkontaminasi penyimpangan dan perubahan atau pergantian dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau ada kitab Taurat menceritakan tentang kisah yang di situ masih original, belum ada campur tangan jahil dari manusia, karena syahwat mereka, yang itu Rasul memberikan rekom tentang kisah itu, maka kita wajib mengimaninya. Seperti kisah seorang yang membunuh 100 orang, itu kan kisah zaman Bani Israel, yang itu diceritakan di kitab-kitab mereka. Kemudian tentang kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua, tentang kisah orang yang punya hutang kepada sahabatnya dan tidak ada saksi waktu itu kecuali Allah. Lalu hutang itu ketika tiba waktu pembayaran, ini dikisahkannya dalam hadis Al-Bukhari. Jadi Nabi mengisahkan kisah umat terdahulu, dan ini juga dikenal oleh orang-orang ahli kitab. Kemudian karena tidak ada kapal yang bisa membawa menyeberang orang ini untuk membayar hutang, akhirnya dia pun melihat sebatang kayu atau balok, lalu diambil, dilobangi, dimasukkan uang beberapa ribu dinar sebagai bentuk hutang yang hendak dibayar ke dalam kayu itu. Lalu dia berseru, "Ya Allah, dulu ketika aku berhutang, Engkau aku jadikan saksi. Nah sekarang saat aku mau membayar, aku juga kembali menjadikan kau saksi." Terus dimasukkan uang itu, diserahkan sudah kepada Allah, dilepas kayu itu, diombang-ambingkan di laut. Dan akhirnya sahabatnya juga sama, dia juga menunggu di seberang. Mana temanku yang katanya mau bayar hutang sekarang ini, gak datang-datang. Hingga akhirnya sampai sore, pas dia mau pulang, ternyata dia melihat ada balok yang mengapung. Diambil, bawa pulang, mau dijadikan kayu bakar. Setelah dibawa pulang, pas dia mau masak, kayu itu dibelah. Ternyata di dalam ada sekantong uang dinar yang dulu pernah dia pinjamkan kepada sahabatnya. Tahun berikutnya sahabatnya kebetulan ada rezeki dan ingin melunasi hutang yang dulu dia hutang kepadanya, dan sudah menemukan tumpangan kapal. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata Allah jaga kayu itu sampai ditemukan oleh temannya yang dulu memberikan hutang. Ini juga kisah-kisah zaman dahulu, kita harus mengimaninya karena Rasul menceritakan. Adapun kisah-kisah Israiliyat istilahnya yang tidak memiliki sanad yang sahih juga banyak diceritakan, maka kita tidak boleh mempercayainya secara total, kita tawakuf di situ, kita tawakuf. Nah begitu. Itu sikap kita yang ketiga terhadap kitab-kitab, kitab-kitab Allah. Yang keempat, wajib membenarkan berita-berita yang ada di dalam Al-Quran. Yang keempat, tadi ketiga ya. Yang keempat, mengimani bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai hakim. Apa tugas hakim? Memutuskan. Yakni Quran itu fungsinya menghukumi status kitab sebelumnya. Jadi pernyataan Taurat Injil itu akan diterima kalau tidak bertentangan dengan Quran. Jadi kalau Quran sudah sesuai, cocok, amalkan. Kalau nggak cocok, tinggalkan, kembali kepada Quran. Nah begitu, itu fungsi dari Al-Quran. Jadi Quran sebagai hakim dan juga musaddiq. Quran sebagai pembenar kitab yang turun sebelum Al-Quran, seperti kita bahas pada malam hari ini. Dan juga nanti dikuatkan lagi pada surah Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi.
Dan kami telah menurunkan kepadamu ya Muhammad Al-Qur'an bil haqqi, dengan membawa kebenaran, musaddiqan, yang membenarkan lima baina yadayhi, terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, wa muhaiminan alaih, dan juga sebagai penjaga bagi kitab-kitab yang sebelumnya. Artinya semua hukum-hukum yang ada pada kitab-kitab samawi itu harus kita kembalikan dulu kepada Al-Qur'an. Kalau sesuai dengan Quran berarti benar. Kalau nggak sesuai dengan Quran berarti salah, sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia. Masya Allah ya. Jadi muhaimin artinya menjadi penjaga, menjadi saksi atas kebenaran turunnya kitab-kitab sebelum Al-Quran. Musaddiq artinya pembenar kitab-kitab sebelumnya, yakni membenarkan apa yang terkandung di dalam ya kitab-kitab sebelum Al-Quran, ya, dari perkara-perkara yang benar, ya, yang belum terkontaminasi oleh kebatilan-kebatilan, dan juga untuk menafikan atau menghilangkan penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, ya. Dan juga untuk menghilangkan penggantian, perubahan yang terjadi di dalam kitab ya, Taurat, Injil dan selainnya, ya. Dan juga Al-Quran sebagai kitab yang menasakh, menghapus ya, atau menghilangkan hukum-hukum sebelumnya, atau untuk menyampaikan ya, persetujuan dan persyariatan hukum-hukum baru. Maka siapapun yang berpegang dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran harus tunduk dan berserah diri dengan apa yang datang di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 52 hingga 53, alladzina atainahumul kitaba min qabli hum bihi yu'minun. Orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, hum bihi yu'minun, mereka beriman pula dengan Al-Quran itu. Wa idza yutla alaihim, dan apabila dibacakan Al-Quran itu kepada mereka, qalu, mereka mengatakan, amanna bih, kami beriman kepada Al-Quran, innahul haq, sesungguhnya Quran itu benar, mir rabbina, dari sisi Tuhan kami, inna kunna min qablihi muslimin, dan kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkannya. Jadi kaum muslimin menjadi kewajiban semua umat manusia untuk mengikuti Al-Quran secara lahir dan secara batin, ya, serta berpegang teguh dengan Al-Quran, menunaikan nilai-nilai Al-Quran, ya, sebagaimana Allah firmankan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak, dan Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan, mubarak, yang diberkahi. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran. Wattaqu, dan bertakwalah kalian, la'allakum turhamun, agar kalian diberi rahmat. Surat Al-An'am ayat 155. Jadi kaum muslimin, monggo kita berpegang teguh dengan Al-Quran, menunaikan nilai-nilai kebenaran di dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Menghalalkan apa yang dijelaskan sebagai sesuatu yang halal, mengharamkan apa yang dijelaskan oleh Quran sebagai perkara yang haram. Tunduk dengan perintah yang ada, menjauhi segala bentuk larangan, memetik ibrah, pelajaran-pelajaran dari setiap permisalan-permisalan yang ada dalam Al-Quran, ya, seperti permisalan orang beriman dengan lebah sampai dijadikan nama surat An-Nahl misalnya. Jadi banyak Quran itu memberikan perumpamaan-perumpamaan, permisalan-permisalan. Kita ambil itu pelajaran. Kemudian kita mengimani kisah-kisah yang ada, seperti kisah Ashabul Kahfi, Dzulqarnain, Ya'juj dan Ma'juj. Ya.
kisah dua pemilik kebun di surat Al-Kahfi, dan kisah-kisah yang lainnya. Kemudian pasrah menerima ayat-ayatnya yang mutasyabihat, kemudian mengilmui ayat-ayatnya yang muhkam yang sudah kita jelaskan di surat Ali Imran terdahulu, lalu berhenti pada batasan-batasannya serta membela Al-Quran, membaca Al-Quran, berusaha menghafalkan Al-Quran, merenungi setiap ayat Al-Quran, lantas kita aplikasikan, kita terapkan, kita amalkan sepanjang siang dan malam kita. Kemudian kita gunakan untuk memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita. Naam. Inilah keimanan yang benar terhadap Al-Quran. Sehingga orang yang melakukan ini akan memetik buah kebaikan yang sangat banyak. Apa di antara buah yang akan didapatkan apabila kita memperlakukan kitab-kitab Allah tadi? Ya, yang pertama, kita akan menjadi mengerti, kita akan mengetahui Allah itu sangat peduli kepada kita hamba-hambanya. Allah tidak ciptakan kita lantas dibiarkan tanpa diberi bimbingan. Alhamdulillah, Allah sangat peduli kepada kita. Terbukti Allah turunkan kitab, ya, yang dengannya kita mendapat petunjuk kaum muslimin. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, buah yang kita dapatkan, kita menjadi tahu hikmah di balik setiap pensyariatan. Ya. Setiap syariat yang Allah syariatkan kepada kaum-kaum itu tentunya cocok untuk kondisi mereka di masa itu. Dan syariat yang disyariatkan kepada kita saat ini cocok dengan kondisi kita saat ini, sehingga Quran tidak akan lekang oleh zaman. Quran akan terus eksis sampai menjelang kiamat, sampai Allah nanti mengangkatnya dari tengah-tengah umat. Ya. Masya Allah, ini nikmat yang besar kaum muslimin. Ya. Sehingga Allah mengatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Untuk tiap-tiap umat di antara kalian kami berikan aturan dan jalan yang terang. Adapun manfaat berikutnya, mewujudkan kewajiban bersyukur kepada Allah atas nikmat agung diberikannya Al-Quran kepada kita. Yang terakhir, ya, urgensi untuk perhatian dengan Al-Quran. Jadi mulai sekarang kita tahu, ya, maka kita supaya betul-betul memberikan perhatian khusus kepada Al-Quran, lebih serius membacanya, mentadabburinya, memahami maknanya, dan yang terakhir mengamalkan kandungan-kandungannya. Nah, itulah kaum muslimin sikap kita, ya, yang harus kita lakukan. Nah, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, ya, Masya Allah ya, jadi luar biasa. Kita diperintahkan betul-betul, ya, menyelisih mereka ahli kitab. Nah, ini dia, kita ambil dari sisi materi akidah. Tadi dikatakan wa nazzalna, dan kami turunkan. Yang namanya turun itu pasti dari atas ke bawah, itu namanya turun. Maka dari sini ini menunjukkan Allah itu tinggi, ulu. Allah itu tinggi. Bahkan tadi kita sebutkan ayat Aliyun Hakimun. Allah itu Ali. Ali artinya apa? Ali, tinggi. Hakim dan Maha bijaksana. Nah, jadi Allah itu tinggi, ya, di atas, kan begitu. Tidak seperti keyakinan filsafat, mereka mengatakan Tuhan ada di mana-mana. Wah, tidak tepat itu. Kalau Tuhan di mana-mana, nanti konsekuensinya Tuhan ada di tempat-tempatnya nggak layak. Tuhan ada di WC, Tuhan ada di tempat prostitusi, Tuhan ada di tempat sampah dan sebagainya, kan di mana-mana. Ya. Yang tepat adalah ilmu Allah itu meliputi segala, ihatah likulli syai'. Ilmunya yang di mana-mana. Adapun Allah itu tinggi di atas, gitu. Itu keyakinan, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah,
Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ayat ini juga mengandung tahdid, ancaman yang sangat keras bagi ahli kitab apabila mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Akan dirubah wajah mereka, dipalingkan ke belakang dan dilaknat sebagaimana Yahudi di zaman dahulu pernah dilaknat menjadi kera dan babi yang hina. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat berikutnya itu tentang bahaya syirik. Nah, mungkin jamaah sudah sering dijelaskan oleh Ustadz Iqbal hafizahullah tentang bahaya syirik. Karena di masjid kita ini ada kajian tauhid juga ya, kajian tauhid pada subuh insya Allah ya. Nah, mari kita lihat ya, ayat tentang bahaya syirik. Ternyata syirik itu ngeri sekali, dahsyat syirik itu. Tidak ada di muka bumi ini kezaliman yang paling zalim daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada keadilan yang paling adil kecuali bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni ayyusyraka bih. Nah, ini dia. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ya, kepadanya. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik kepadanya. Naam. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni dosa selain syirik ya, lima yasha, bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, faqad iftara isman azima, maka sungguh dia telah ya, berbuat atau melakukan isman azima, dosa yang besar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentang penjelasan definisi syirik ini jamaah sudah paham semuanya. Apa itu syirik ya, semua sudah paham. Namun kita akan ulangi sekilas tentang syirik itu sendiri supaya semakin melekat pemahaman kita. Sepakat seluruh umat Islam syirik itu hukumnya haram, sepakat ya. Bahkan orang yang melakukannya pun juga mengatakan haram. Coba Anda tanya orang yang pekerjaannya meminta-minta kepada orang mati, atau orang yang biasa melakukan ya, pengorbanan untuk selain Allah. Ketika hendak membangun jembatan biasanya menyembelih kerbau atau sapi, lantas kepalanya dikubur di tempat itu. Coba Anda tanya, apa hukum syirik? Pasti jawabannya haram, nggak oleh, pasti begitu. Nggak ada orang Islam mengatakan syirik itu mubah, ya nggak ada. Semua orang mengatakan syirik adalah haram. Bahkan orang yang pakai jimat pun Anda tanya. Bahkan orang yang datang ke dukun Anda tanya, apa hukumnya syirik? Pasti mengatakan haram, gak oleh, pasti begitu. Nah, cuma masalahnya banyak di antara kaum muslimin yang belum memahami hakikat syirik itu sendiri. Ya, sehingga seakan-akan ini sebuah istilah yang apa ya? Yang dianggap biasa di masyarakat. Dianggap biasa. Apalagi di tempat-tempat yang masih kental dengan adat tradisi nenek moyang. Nah, ada di tempat tertentu itu saya pernah menyaksikan dan saya pernah dakwah di sana 2 tahun saya di sana. Setiap akan ada hajatan, tentu sunatan, pernikahan,
ya kepala desa itu akan ya memobilisasi warganya untuk berbondong-bondong datang ke sebuah bukit. Di situ ada pohon besar dan ada kuburan. Kemudian di dekat kuburan ada kayak kotak besar, itu dalam Pak, ada tutupnya. Saya pernah ikuti, saya tak ikuti. Ketika mau ada sunatan, ada orang bawa kayak makanan ya, buah-buahan, terus kambing diseret ya. Badi teng pundi Mbah? Iki le apa nyadran. Loh, enten apa Mbah? Putune badhe sunat ya. Asal tumput Mbah. Oh monggo, saya ikut ya. Saya ingin tahu prosesnya. Pas nyampe sana ya, duduk di sebuah makam itu, di bukit itu. Kemudian setelah ya baca-baca itulah, kemudian kambing itu disembelih, darahnya dimasukkan ke kotak itu. Di situ. Ya, dipersembahkan di situ. Wah, saya tanya, ini kuburan sinten Mbah? Iki sing Mbah Rekso, Mbah. Desa kene. Wah, iki Mbah iki katanya. Masya Allah. Sampai segitu Pak. Dan itu sulit Pak. Padahal kita sudah 2 tahun, bahkan kita sudah berhasil mendirikan masjid di situ, bahkan ada TPA di situ. Namun orang-orang tua itu masih sulit diajak berubah. Ya, kita garap anak-anaknya ya. Kalau sore kita ajak ke masjid itu, di musola itu ya. Tapi ketika ada ritual itu tetap aja, walaupun mereka juga sudah mulai ikut ngaji, ikut jamaah ya, tetap aja ketika ada ritual saya ngelakoni kayak ngono. Nah ini alhamdulillah sekarang sudah baik, sudah mulai nggak ada di sana setelah dilanjutkan oleh adik-adik kelas kita yang ada di sana. Alhamdulillah. Itu berat sekali pas babat dulu Pak. Itu pas rame dulu ketika teman kami itu dari Malang menyampaikan kajian tauhid ya, di masjid itu tentang ya, orang yang masuk neraka gara-gara lalat dan masuk surga gara-gara lalat. Itu disampaikan di masjid waktu itu pakai pengeras suara. Wah. Disampaikan tentang kisah 2 orang itu. Yang satu ya tidak mau berkorban walaupun dengan lalat, lalu dia dipenggal kepalanya dan masuk surga. Yang satu dia berkorban dengan lalat, ya qarib walau dzubaban, berkorbanlah kepada berhala kami walaupun dengan seekor lalat. Dia cari laler, ini saya dapat lalat, ini buat berhala sampean. Lalu dia selamat, nggak dibunuh oleh pengawal di desa itu. Akhirnya kata Rasul, dia pun masuk neraka. Pas Pak, mari sampaikan itu, besoknya Pak kita diantemi boto Pak. Dicegat Pak, diantemi boto, diusir. Diusir, Masya Allah ya, sampai seperti itu. Nah, ini kisah pengalaman dulu waktu dakwah di sana, Masya Allah ya. Jadi berat Pak, menghadapi itu berat, harus betul-betul sabar, telaten, karena sudah mendarah daging masalahnya, sudah mendarah daging. Jadi saya sampaikan, sepakat kaum muslimin syirik hukumnya haram, sepakat. Nah, sepakat hukumnya haram ya. Bahkan ya, kiai yang dukun saja itu ketika ditanya napa hukumnya syirik, pasti mengatakan haram, haram. Nah, saya punya saudara itu dukun santet ya, di Banyuwangi. Saya tanya syirik, apa jawabannya? Haram, gak oleh, haram. Tapi dia sendiri ngelakoni syirik. Ngelakoni syirik. Ternyata selama ini masih banyak ya, umat itu belum tercerahkan tentang pengertian syirik ya, pengertian syirik ini masih belum tercerahkan, karena pemahaman mereka syirik itu adalah menyembah selain Allah, sujud kepada selain Allah, itu pengertian mereka. Adapun perbuatan yang lain kayak berkorban untuk Nyi Roro Kidul, berkorban untuk jin ya, untuk penghuni ini dan itu, mereka anggap bukan syirik itu. Nah, ini kenyataan kaum muslimin. Nah, makanya di sini perlu kita jelaskan nanti. Makanya ulama tauhid ya, itu membagi tauhid menjadi 3 supaya apa? Mudah untuk menentukan di mana letak kesalahan orang ini. Apakah dia itu jatuh kepada ya syirik dalam masalah uluhiyah
atau rububiyah atau asma wa sifat. Dan kami tetap menghormati yang gak setuju dengan pembagian tauhid menjadi 3 ini. Yang penting dia bisa menjelaskan di mana letak kesalahan orang yang salah melakukan pelanggaran itu, gitu loh. Karena pembagian ini istiqra' dari para ulama, seperti pembagian nahwu ke dalam istilah kalimat itu dibagi menjadi 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, sama dengan itu. Nah, jadi walaupun nggak dibagi nggak apa-apa, yang penting ketika ada orang melakukan perbuatan kesyirikan, dia bisa menjelaskan Anda jatuh pada syirik ini. Nah, nggak ada masalah. Nah, tapi dengan dibagi ini lebih memudahkan untuk mengklasifikasi dan mengobati di mana letak kesalahan orang ini. Karena ternyata terbukti, Pak. Dan saya yakin mereka yang berkorban untuk selain Allah itu juga menyembah Allah, sholat mereka, syahadat mereka. Nah, nanti kita akan lanjutkan yang akan datang insyaallah. Allah pengertian dari apa yang kita bahas di malam hari ini. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedot. Kapal mancing.